menyampaikan hasil kerja kami. Lihat hasilnya. Tonton ya. Sebelum lebih jauh, ada baiknya jika kita memahami dulu pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Sesuai namanya, ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK dapat dikatakan sebagai segala hal yang berhubungan dengan teknologi, baik itu penemuan terbaru yang bersangkutan dengan teknologi ataupun perkembangan di bidang teknologi itu sendiri. Perkembangan IPTEK di Indonesia. Berbicara tentang perkembangan IPTEK di Indonesia, tentu tak bisa lepas dari peran teknologi informasi yang terus berkembang. Sebagai satu di antara negara berkembang di Asia, penggunaan teknologi di Indonesia tergolong pesat. Berbagai usaha untuk memajukan kualitas IPTEK di Indonesia pun dilakukan. Beberapa produk buatan anak bangsa pun diakui dunia. Misalnya, teknologi konstruksi sistem cakar ayam, jembatan sosro bahu, hingga teknologi jaringan 4G. Contoh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia antara lain, yang pertama ada satelit. Satelit milik Indonesia dinamakan Sistem Komunikasi Satelit Domestik atau SKSD Palapa. Satelit ini dibangun melalui sistem komunikasi yang dikendalikan Indonesia sejak tahun 1974 dan selesai pada tahun 1976. Sistem satelit Palapa ini memungkinkan Indonesia mengakses berbagai informasi melalui sinyal yang dipancarkan ke berbagai perangkat elektronik, seperti televisi, radio, telepon, dan sejenisnya. 2. Telepon seluler. Teknologi telepon seluler sudah dikenal Indonesia sejak tahun 1990-an. Saat itu penggunaan teknologi hanya sebatas untuk melakukan penerimaan panggilan hingga mengirim pesan singkat. Telepon seluler beralih ke teknologi sistem global sistem mobile yaitu GSM. Penggunaan GSM terlihat dari banyaknya stasiun pemancar sinyal seluler based Transceiver Station atau BTS yang didirikan di daerah terpencil di Indonesia. Seiring berkembangnya, kini penggunaan telepon seluler pun jauh lebih kompleks. Televisi. Jauh sebelum ditemukannya YouTube, televisi menjadi media penyampaian informasi yang sangat digemari di Indonesia. Di Indonesia, televisi diperkenalkan tahun 1962 dengan siaran televisi Republik Indonesia atau TVRI, yang kemudian mengalami perkembangan yang sangat signifikan dengan munculnya beberapa televisi swasta, yakni RCTI, SCTV, TVI, ANTV, Global TV, dan masih banyak yang lainnya. Komputer dan internet. Perkembangan iptek di Indonesia ditandai dengan sistem teknologi informasi berupa jaringan internet. Internet memanfaatkan jaringan berbagai komputer yang terhubung secara langsung atau online. Jaringan internet dapat digunakan untuk mengakses berbagai informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat di bidang bisnis, telekomunikasi, dan pendidikan. Teknologi 4G. Teknologi jaringan dengan koneksi cepat ini ditemukan oleh orang Indonesia. Ya, benar sekali, teknologi 4G ternyata ditemukan oleh profesor muda asal Kediri, Jawa Timur, bernama Profesor Dr. Khairul Anwar. Perkembangan teknologi transportasi. 1. Transportasi darat. Transportasi darat diawali dengan adanya pembangunan jalan tol besar pada tahun 1973 untuk menghubungkan daerah-daerah terpencil. Jalan tol pertama yang dibangun pada tahun 1973 adalah Jalan Tol Jakarta Bogor Ciawi. Sampai sekarang, transportasi di Indonesia berkembang lagi dengan dioperasikannya KRL atau kereta rel listrik, Jabodetabek, LRT, dan MRT. 2. Transportasi laut. Selama Repelita 5, upaya yang dilakukan pemerintah dalam pembangunan sarana transportasi laut adalah merehabilitasi dan meningkatkan kapasitas infrastruktur yang ada, seperti pengadaan kapal feri pengangkut barang, perbaikan pelabuhan dan dermaga untuk memperluas dan mempercepat lalu lintas antar pulau. Transportasi udara. Perkembangan transportasi udara ditandai dengan semakin mudah dan cepatnya perjalanan melalui udara, baik antar pulau maupun antar negara, yaitu dengan tersedianya pesawat angkut penumpang dan maskapai penerbangan nasional seperti Garuda Indonesia, Merpati Air, Adam Air, Lion Air, Sriwijaya Air, AirAsia, dan lain-lainnya. Dampak dari perkembangan iptek di Indonesia. Dampak positif. 1. Memberikan berbagai kemudahan. 2. Mempercepat dan mempermudah proses informasi dan distribusi dalam kegiatan ekonomi. 3. Menambah efektivitas dan efisiensi dalam interaksi sosial masyarakat. 4. Meningkatkan di bidang produksi. 5. Menambah pengetahuan dan wawasan. Dampak negatif, munculnya kejahatan baru khususnya cybercrime, berkembangnya sifat konsumtif, hilangnya budaya tradisional, menumbuhkan kecenderungan sikap antisosial, dan munculnya hoax atau berita bohong dan disinformasi. Hikmah dan manfaat dari perkembangan iptek.
mempermudah komunikasi, mempermudah pekerjaan yang dilakukan oleh manusia, waktu yang digunakan lebih efisien dalam mendapat informasi, informasi yang diperoleh juga akurat, dapat membantu manusia dalam meningkatkan dan memanfaatkan sumber energi baru yang berguna untuk kelangsungan hidup manusia. 10 tokoh muda ini tak banyak dikenal, tapi membanggakan Indonesia di bidang IT. Mereka adalah Yang pertama ada Khairul Anwar, dikenal sebagai pemilik paten teknologi broadband yang menjadi standar pada International Telecommunication Union, baik untuk sistem terestrial maupun satelit. Yang kedua ada Nuntia van Bronckhorst. Andan merupakan co-founder dari ThinkWeb, sebuah agensi digital yang cukup ternama di tanah air. Kini, ThinkWeb telah memiliki 4 sister companies, diantaranya InMotion yang bergerak dalam bidang mobile dan game developer. 3. Sinto Nugroho. Sejak tahun 2013, Sinto telah menjadi Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah di Google Indonesia. Ia juga menjadi perpanjangan tangan dari pimpinan tertinggi Google dalam mencapai kebijakan. 4. Rian Gondokusumo. Rian Gondokusumo merupakan founder dari Seribu.com, sebuah website yang bertujuan memberikan layanan bagi perusahaan dalam mencari desain untuk branding. Selain Seribu.com, Rian juga membuat sebuah startup lainnya, hasil dari riset dan inspirasi dari startup crowdsourcing di Jepang, yakni Seribulancer. Seribulancer merupakan website untuk mempertemukan antara perusahaan dengan para freelancer. 5. Andre Surya. Ia menjadi satu-satunya digital art di divisi industrial Light and Magic ILM yang berasal dari Indonesia. Lucasfilm merupakan salah satu production house besar di dunia yang memproduksi film Star Wars. Kini, ia menjadikan Aspire Studio, sebuah studio animasi yang di dalamnya juga terdapat Aspire School of Digital Art. 6. Rini Sugianto. Setelah lulus dari Academy of Art University, San Francisco, jurusan animasi, ia bergabung dengan Weta Digital di Selandia Baru sebagai karakter animator film Hollywood. Ia juga pernah bergabung dengan berbagai studio game, di antaranya Storefront, Outside Studio, dan Blur Studio. Saat ini, beliau juga tengah mengembangkan sekolah animasi online yang bernama Flash Frame Workshop. Jim Giovedi. Siapa bilang keahlian IT hanya bisa diperoleh melalui pendidikan sarjana? Jim Giovedi membuktikan bahwa teknologi dapat dipelajari secara mandiri. Ia dikenal karena kemampuannya dalam melakukan hacking terhadap sebuah sistem. Kemampuan hacking game digunakan untuk mengetahui kelemahan suatu sistem agar tidak dibobol oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Muhaimin Iqbal merupakan founder dan chairman di iGrow Researchers Indonesia. Terbentuk sejak tahun 2014. Hingga saat ini telah membantu petani memanfaatkan lahan untuk menghasilkan bahan makanan organik berkualitas tinggi dan hasil yang berkelanjutan dengan menggunakan perangkat lunak agrikultural manajemen berbasis komputasi awan. 9. Wahyu Iswandardi. Siapa tak senang menonton animasi, terlebih animasi yang tidak biasa? Ya, Wahyu ini merupakan salah satu animator berkebangsaan Indonesia yang kini melalang buana ke macam negara. 10. Boris Hasian, anak bangsa yang menjadi Google Expert dalam User Experience atau User Interface. Tugasnya adalah mendampingi dan membimbing startup dari seluruh dunia di Silicon Valley di bawah program Launchpad Accelerator Google. Oke, karena presentasi kita ini udah siap ya, jadi sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.